Saat lapangan pekerjaan formal semakin terbatas dan kebutuhan mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, ada saja kelompok orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk menipu. Indonesia tercatat sebagai negara dengan job scam atau penipuan lowongan pekerjaan tertinggi. 38% dari total penipuan di Asia Pasifik dan 62% dari seluruh penipuan lowongan kerja di Asia ada di Indonesia. Dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025, sistem pendeteksi penipuan menemukan ada 4,3 juta lowongan yang masuk ke dalam sistem Pindai. Sebuah sistem yang menyaring lowongan pekerjaan yang dicurigai melakukan penyelewengan. 8%-nya perlu peninjauan manual, 3.600 perekrut tidak lolos verifikasi, 650 akun perekrut ditutup, dan hampir 2.800 iklan berisiko tinggi dihapus. Sindikat penipu berkedok lowongan kerja biasanya mengaku sebagai lembaga penempatan kerja swasta. Mereka menyebarkan lowongan pekerjaan atau loker di media sosial dan platform loker. Mereka bahkan membuat situs fiktif dan mencantumkan nama perusahaan bodong untuk meyakinkan pelamar. Para pencari kerja diperdaya dengan iming-iming gaji minimal upah minimum, beserta fasilitas mes karyawan, akses internet, hingga bonus. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh SIK, kasus penipuan loker paling banyak ditemukan pada 5 kelompok pekerjaan. Administrasi dan pendukung kantor, manufaktur, transportasi dan logistik, retail dan produk konsumer, perdagangan dan jasa, perhotelan dan pariwisata. Mas Robi, kenapa sih Indonesia tuh jadi sasaran utama job scam di wilayah Asia dan juga Asia Pasifik? Satu, pengguna internet Indonesia yang cukup luas, sudah cukup merata sampai pelosok negeri. Kedua, literasi digital mereka kurang. Ketiga, memang mungkin lahan pekerjaan juga sangat kurang kan. Sehingga ini dijadikan lahan untuk para penipu untuk jadi bagian penipuan mereka. Yaitu lahan basah ya. Betul sekali. Sampai sebanyak itu job scam yang terjadi di Indonesia. Memang apakah susah mengenali modus-modus job scam itu? Nah, kenapa mereka yang banyak korban yang tetap kena? Ya karena memang mereka butuh satu gitu kan. Butuh satu, udah gitu menarik. Nah, salah satu cara penipuan itu adalah gimana mempaketkan penipuannya ini menjadi sebuah barang menarik bagi calon korbannya. Nah, bagi mereka adalah ini kerjanya ringan, gajinya tinggi. Terus dites dengan cara awal dan diberi komisi kecil di awal, si korban tuh langsung mikir, oh legitimate ini, sah nih biasanya gitu dikasih kan. pemanis Pemanis, ya, pancingin komisi dulu. Begitu mau ditingkatkan, disuruh top up, disuruh deposit. Nah, disitulah orang gelap mata. Atau misal juga diberikan gaji murah, gaji tinggi, pekerjaan rendah di luar negeri, menarik gitu kan. Nah, tapi untuk ini ada perlukan biaya-biaya bla 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 ini yang akan dikembalikan nantinya segala macam. Orang ada gelap mata juga di situ. Kalau belakangan kan kita juga sering dengar Kamboja ya, Mas iya, Ruby ya. Betul. Betul. Selain job scam juga ada persoalan TPPO ya. TPPO, kemudian online, judi online dan segala macam, dan banyak juga yang sebetulnya orang-orang kita yang mereka melamar biasa dengan kualifikasi pekerjaan yang sebetulnya biasa saja, tapi tahu-tahu nyampe di Kamboja, dipekerjakan di Kamboja. Itu mereka tekniknya gimana? Menariknya si korban ini nggak hanya orang umum ya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang umum, operator, administrasi biasa, tetapi juga orang-orang IT menariknya. Tapi satu paket nih. Nah, saya mau ceritain dua ini. Modusnya adalah mereka dapetin penawaran kerja terkesan resmi di awal. Dan bukan di Kamboja, biasanya di Thailand. Oh, nggak langsung bilang Kamboja ya? Kamboja. Nggak menariknya ini, utamanya di Thailand. Ataupun negara lain yang dekat Kambojanya, Myanmar juga. Nah, setelah mereka sampai Thailand nih, dengan iming-iming segala macam,
sama kayak kita nonton film di TPPO, itu begitu nyampe mereka yang dijemput, administrasi di kantor, untuk ini paspor kamu kami tahan ya untuk penjaminan kerja di perusahaan nanti gitu. Mereka ditahan tuh dan mikir itu adalah bisnis as usual. Tetapi yang terjadi adalah setelah itu paspor ditahan dan mereka dalam penguasaan si kelompok pelaku, mereka dipindahkan baru ke Kamboja. Mereka masuk ke Thailand atau negara lainnya kan legal. Ya. Begitu mereka dibawa ke Kamboja secara ilegal. Pastinya kan. Paspor juga ditahan. Paspor ditahan sama mereka lagi. Jadi mereka nggak ada data bahwa mereka pernah ke Kamboja. Sekarang teknologi makin canggih, Mas Ruby. Mereka modalnya juga makin banyak, pemainnya dari yang lokal sampai yang jaringan internasional ada. Pengawasan kita bagaimana? Cukup canggih juga nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada? Nggak ada, tapi terbatas. Misalnya kayak di OJK terbatas untuk bidang finansial di sektor keuangan. Di Komdigi juga kita sama tahu cuma judi online atau pornografi. Nah, alias di BSSN kebetulan mereka tidak terlalu fokus lah untuk hal ini karena mereka lebih fokus untuk keamanan siber di instansi pemerintah ataupun industri. Nah, sehingga memang pertanyaan itu tadi saya jawab memang tidak ada, bisa dibilang tidak ada karena terlalu gampang masyarakat Indonesia ditipu dan mereka nggak tahu harus kemana, lapor gimana, dan penurunan itu nggak terjadi, selalu peningkatan penipuan baik jumlah korban maupun jumlah kerugiannya. Jadi yang merasa jadi korban bagaimana? Harus bagaimana Mas Ruby? Kalau udah terlanjur nih, terus baru kayak ketipu nih, harus kemana Mas Ruby? Kalau menurut saya solusinya jangan dibagi-bagi lagi. Ini pelaku cyber crime organization ini mereka aja enterprise gitu loh, mereka aja besar. Ini kita ke penipuan seperti ini mestinya ada satu tempat khusus, terpusat. Apapun jenis penipuannya itu. Mau di kementerian lembaga manapun betul. Sambil menunggu itu ada, jadi kita gimana dong, Mas Ruby? Gimana dong? Selamatkan diri masing-masing, melindungi diri masing-masing. Mau nggak mau kita naikkan literasi digital, kita naikkan security awareness. Orang banyak nggak sadar bahwa security awareness itu bukan tugas orang IT aja, tapi untuk semua orang. Nah, balik lagi ke saat ini memang mau nggak mau individu sendiri yang harus menjaga diri mereka masing-masing. Ya, jadi jangan mudah tergiur dengan tawaran yang too good to be true tadi ya. Betul. Baik, kalau begitu jangan sampai kita niatnya mau mencari uang malahan harus keluar uang ya. Terima kasih Mas Ruby. Pola penipuan ini biasanya diawali dengan transfer komisi kecil untuk membangun kepercayaan korban. Pada tugas berikutnya, korban diminta menyetor deposit dana yang tentu tidak dapat dikembalikan. Salah satu hal yang penting dan sering luput dari perhatian pelamar kerja adalah mencari tahu profil perusahaan yang dituju. Sebelum memasukkan lamaran kerja, tidak ada salahnya memastikan kebenaran tentang perusahaan yang dituju. Hal-hal yang harus diwaspadai adalah tawaran gaji yang tidak masuk akal, penggunaan alamat email pribadi dan alamat kantor yang tidak jelas, serta modus perusahaan minta uang muka alias DP dengan alasan uang pelatihan. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik hingga November 2025, sekitar 7,4 juta orang di Indonesia membutuhkan pekerjaan. Lulusan sekolah menengah kejuruan adalah kelompok tertinggi yang belum memiliki pekerjaan. Persentasenya 8,63%. Lalu SMA 6,88%. Pendidikan setingkat sarjana 5,39%. Diploma 1, 2, dan 3 4,31%. SMP 3,8% dan sekolah dasar 2,3%. Kebutuhan pekerjaan yang mendesak membuat orang gampang tergiur dengan iming-iming palsu. Siapa sebenarnya para penipu ini dan bagaimana solusi untuk melindungi para pencari kerja dari jerat job scam? Inilah kontroversi selengkapnya. Ku tertipu, loker palsu. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
4 narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan serta PLT Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Pak Surya Lukita Warman. Pak Surya, selamat malam. Malam. Kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago. Uni Irma, selamat malam. Selamat malam, Julia. Berikutnya juga ada salah satu korban job scam yang langsung kami hadirkan di studio Metro TV, Benita Irisa. Selamat malam, Mbak Benita. Dan juga ada pengamat ketenagakerjaan Bang Timbul Siregar. Bang Timbul, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Saya langsung ke Mbak Benita. Mbak Benita, boleh diceritakan kepada kami secara singkat, apa modus penipuan job scam yang Mbak Benita alami? Oke, kalau di saya itu, saya bukan di platform yang kayak tempat penawaran kerja, tapi lebih bukan platform resmi? Bukan platform resmi, tapi bukan yang biasanya buat ngelamar kerja. Oke. Jadi Instagram. Dari Instagram? Dari Instagram. Dari Instagram karena saya biasanya cari kayak loker untuk freelance, kayak gitu, pekerja lepas atau side hustle. Akhirnya masuk ads-nya, iklan. Dalam bentuk iklan Ya, Instagram? Betul, iklan Instagram yang videonya itu menawarkan kayak pekerjaan freelance atau side hustle, orang mau nambah penghasilan kayak gitu. Akhirnya saya klik, akhirnya di direct ke WhatsApp. Oke. Pakai WhatsApp. Dari WhatsApp itu diarahkan sama admin. Ketemu sama admin, saya tanya-tanya ini tuh apa, gimana caranya, dijelaskan. Akhirnya dikasih tahu tuh kalau misalkan kita top up 15.000 misalkan. Awalnya di awal itu kita top up 15.000. Nanti untuk pelatihan gitu, pelatihan untuk melaksanakan tugasnya itu seperti apa. Jadi disuruh bayar duluan tuh, Ya, 15.000. betul, iya. Oke. Sebagai pendaftaran. Aha. Sebagai pendaftaran di awal. Akhirnya daftar, bayar 15.000, disuruh nanti caranya kayak gini ya. Akhirnya dimasukin ke grup. Setelah dimasukin ke grup, dan diperkenalkan ke namanya mentor. Ada namanya mentornya, nomor gitu, disuruh ngechat ke situ. Dari situ di grup itu ada banyak orang isinya di grup itu. Ya ada yang nanya ini resmi nggak, terus tapi ada sebelumnya itu chatnya itu kayak ngirim bukti transfer, udah masuk, saya udah transfer ya kayak gitu-gitu. Terus ada dari adminnya itu ngirim list tugas. Oke, apa itu tugasnya? Tugasnya itu jadi kita bisa pilih dari yang kita mau top up 150.000 atau top up 200, top up 500, 2 juta, sekian kayak gitu. Dan itu diupdate setiap 30 menit sekali. Jadi gitu. tugasnya ganti-ganti terus itu? Tugasnya akan tetap sama nanti. Oke. Tugasnya itu nanti kalau misalkan kita pilih yang 150.000, kita akan dikasih, kita harus confirm ke mentornya. Ke mentor ini, kita pilih nih tugas yang 150.000. Akhirnya dari situ nanti dikirim link Shopee ataupun apapun gitu. Link Shopee sih, kemarin aku link Shopee. Kita disuruh pencet linknya, terus habis itu disuruh tunggu di Shopee itu. Nah ini tuh kenapa waktu itu saya nggak, ya pasti harusnya mengindikasi, cuman sedikit percaya karena directnya itu langsung ke Shopee aplikasi gitu, bukan lewat website. Bukan, kalau saya kan pakai aplikasi jadi di Safari gitu kan, biasanya kalau linknya nggak resmi, larinya ke Safari gitu kan. Nah ini tuh dia langsung lari ke Shopee-nya gitu, ke aplikasinya. Kerjaannya apa berarti? Itu dong. Cuma untuk ke link tersebut, lalu apa yang dilakukan? Standby aja. Standby untuk ngapain? Diem aja. Nggak ngapa-ngapain. Itu kamu udah mulai curiga belum di situ? Diem aja nggak ngapa-ngapain, udah curiga belum di situ? Sebenarnya curiga. Sebenarnya curiga. Di situ curiga, tapi mudah kan. Dari 150.000 itu saya cuma standby 3 menit, 5 menit di link produknya itu. Terus nanti nambah 20% gitu. Nambah 20% tahunya dari mana? Kamu bisa lihat? Di tugas itu ada. Jadi di list tugas itu 150 tambah 20% jadinya berapa. Jadi kalau kita top up 150.000 nanti kita ditransfernya sekian. Kamu udah sempat dapat transferan? Sempat. Dapat berapa? Nah kalau itu sebenarnya lupa detailnya dari 150.000 itu jadi berapa gitu. Tapi itu dia udah masuk. Udah masuk. Jadi dibuatkan akun di websitenya. Jadi mereka punya website sendiri untuk kayak istilahnya dompetnya lah, istilahnya di situ dompetnya. Jadi ketika saya top up 150.000 muncul tuh di saldo saya 150.000. Itu beneran ditransfer ya?
Benar. Oke. Saya beneran transfer. Aha. Kamu yang transfer ke dia 150.000. Iya, betul. Yang ditransfer balik ke kamu? Betul. Dapat ya? Dapat. Oke, total dapat berapa dari dia? Kayaknya dapat 300-400 lah. Sementara uang yang sudah kamu keluarkan? 19 jutaan kayaknya. 19 jutaan? Iya. Itu yang Mbak Benita keluarkan? Iya. Jadi bertahap. Bertahap? Gitu. Jadi 150.000, selesai tugas, dapat keuntungan. Terus saya pilih lagi, karena gampang kan. Saya pilih lagi yang berapa ratus ribu gitu. Selesai tugas, ditransfer lagi. Oke. Udah selesai. Cepet ya itu transfernya Cepet. ya? Nggak Cepet. ada mandek ya? Enggak. Lancar-lancar aja? Lancar-lancar Oke. aja, sampai 2 kali. Itu yang kedua atau yang ketiga kali gitu, saya ngelakuin itu. Sampai akhirnya, oh bisa nih gitu kan. Ya akhirnya coba langsung yang tinggi. Tinggi itu berapa? 2,5. 2,5 juta? 2,5 juta. Oke. Ketika 2,5 juta ini, si mentor ini bilang, kalau untuk 2,5 ini karena banyak banget minatnya, jadinya saya dipindahkan ke grup yang lain kayak gitu. Nah di grup yang lain ini bisa dikali 3. Maksudnya gitu. kali 3? Keuntungannya. Keuntungannya 3 kali lipat? 3 kali lipat, tanpa dia jelaskan kalau saya harus top up nambah kali 2 berarti gitu. Karena ya awalnya kan 2,5. Terus saya ya udah iyain kan, karena nggak bisa ditarik dananya. Jadi saya ikut di grup yang baru, saya disuruh keluar dari grup yang lama. Baik. Terus habis itu dikasih tahu kalau ini tugas 3 kali tembak bahasanya. 3 kali tembak, oke. Iya, kayak Terus gitu. intinya di poin mana Mbak Benita ngerasa ini penipuan dan akhirnya berhenti? Sebenarnya dari 2,5 ini sudah udah ngerasa penipuan. Tapi karena kepala nanggung, karena terpaksa. Oke. Kalau nggak ngelakuin 3 kali, nggak top up lagi, uangnya nggak bisa ditarik. Oh. Gitu. Jadi belum sempat narik sama sekali sebelumnya? Udah nyoba narik, tapi di aplikasinya, di website itu udah 0 saldonya karena udah saya tarik kan. Tapi nggak ditransfer ke saya. Balik lagi ke website ini, dompet ini, 2,5. Jadi total kerugian yang Mbak Benita alami berapa? Ya, 19 juta itu. Oke. Kenapa ini bisa terjadi, dan kalau dari data yang sudah kami paparkan tadi pemirsa, bahwa Indonesia itu menjadi sasaran empuk bagi para pelaku penipu job scam. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah job scam terus terjadi di Indonesia? Kami akan membahasnya sesaat lagi.